Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Karisma Farm di channelnya Karisma 1301. Oke, kali ini kita akan membahas tentang evaluasi pakan jungle kita. Yang sebelumnya kita sudah mencoba untuk yang kedua kalinya, dan alhamdulillah untuk yang kedua kalinya dibilang 80% berhasil. Alhamdulillah, karena ternak-ternak kita, domba-domba kita langsung pada doyan. Tetapi masih ada beberapa kekurangan. Untuk poin pertama, kekurangannya adalah jungle-nya yang kurang halus. Karena kita mesin chopper yang standar ya, ibaratnya bukan yang multi beneran. Kalau yang multi beneran kan mesinnya harus besar, lalu ada corongnya di atas. Itu yang bisa buat penepung. Kalau kita tidak bisa, jadi kita ada PR, harus menggiling jungle-nya itu harus 2 kali. Karena kalau sekali itu ya pasti ada yang kasarnya. Di video yang sebelumnya kan sudah saya perlihatkan, itu masih ada yang kasar-kasar. Ya walaupun kita kasih E4 atau tetes tebu yang banyak pun, kalau misalnya butirannya masih besar ya nggak bakalan kemakan. Dan itu buktinya, dan itu udah saya buktikan. Karena saya ibaratnya udah fermentasi secara matang lah 1 bulanan lebih, tetapi tidak termakan yang besarnya. Tapi kalau yang kecil alhamdulillah habis dan doyan. Dan yang kedua, poin yang kedua, evaluasinya ternyata kita tidak berhasil tentang kobotnya ya, tentang kulit jagungnya. Padahal kita udah ibaratnya udah agak basah lah, agak banyak kita memberi cairan E4 dan tetes tebu. Akan tetapi tetap tidak doyan. Kita tidak tahu salahnya di mana. Untuk sementara kelobot kita buang dulu di list pakan kita. Soalnya percuma guys kalau misalnya kita bikin-bikin tapi tidak doyan. Dan untuk sekedar informasi, kita memberi pakan ini tidak tunggal ya. Ibarat kata kita masih ngarit rumput-rumput liar, masih memberikan pacong yang segar. Karena apa? Karena di sekitar kita itu sengaja menanam singkong yang jaraknya agak-agak jauh, lalu kita biarkan rumput-rumput liarnya. Jadi makannya bervarietas ya. Karena kita juga belum punya stok jungle yang banyak atau stok singkong yang banyak. Dan poin ketiga, saya rasa berada di singkongnya. Karena jungle ini nutrisinya itu dikit ya, ibarat kata ini cuma serat kasar. Jadi kita harus banyakin karbonya. Kalau protein udah ada di slamper, udah ada di slampernya. Tapi ibarat kata ya, kata saya masih kurang. Jadi harus di booster sama karbo, dan harus diperbanyak singkongnya. Dan ketika kemarin saya ngobrol dengan bapak mertua saya, dia bilang kalau dicoper semua, ibarat kalau singkong semua dicoper itu akan jadi bubur. Lalu kata saya, ya nggak masalah, ibarat kata kan itu bahan kering. Jungle itu bahan kering, jadi kita harus memberi bahan yang basah.
Dan itu waktu dibuka pertama kali baunya harum sekali, kata bapak mertua saya. Dan pas dikasih makan langsung pada doyan, alhamdulillah. Dan ini salah satu teknik pakan agar kita tidak ngarit setiap hari. Karena kalau kapasitasnya banyak itu ya kita harus ngarit tiap hari, nggak akan mampu kecuali akan punya banyak anak kandang. Sedangkan anak kandang kosnya besar, buat gaji, buat segala macam. Kalau pakai teknik ini kan ibaratnya kita sebulan atau 2 minggu sekali kita keluar untuk membeli kos pakan, ibarat kata jatah kos pakan. Ya selama saya berternak ini juga masih belum untung ya, ibarat kata kita masih membakar duit lah kalau bahasa pemasarannya. Kita masih belajar, kita masih evaluasi, kita masih banyak kekurangannya. Kalau misalnya udah fix pakan dan ada rezeki, insya Allah kita akan menambah populasinya. Sebenarnya ini kandangnya juga udah kapasitas lumayan besar ya, tapi baru saya ngisi dikit karena keterbatasan modal juga, sembari nabung, sembari belajar. Dan alhamdulillah ini minim kematian 0 setelah dipegang oleh bapak mertua saya. Sebelumnya itu banyak yang mati, yang cempe-cempe. Flashback, untuk cerita flashback, ibaratnya saya dulu tuh memulai di Desember tahun 2023 dan itu dipegang sama orang dengan sistem gaduh. Jadi anakannya kalau 2 dibagi 2, kalau 1 ya kalau dijual bagi 2. Dan itu setiap bulan ada aja kelahiran karena populasi waktu itu masih banyak. Lalu nggak lama lahiran dan dari lama setelah itu ada kabar mati cempenya, mati lagi cempenya. Aduh, saya juga keder ibaratnya dulu tuh. Dan setelah itu dipindah ke bapak mertua saya dalam keadaan musim kemarau. Jadi dan kita belum punya bank pakan ya yang banyak ya waktu itu ya. Jadi kita kewalahan, bapak mertua saya juga kecapean. Ya mau nggak mau kita jual kambing-kambingnya sebagian karena belum mampu untuk ngarit, belum mampu untuk memenuhi pakan-pakannya karena itu musim kemarau ya. Ya alhamdulillah kita belajar sampai sekarang, insya Allah udah mampu lah, tinggal menunggu rezekinya untuk menambah. Dan saya harapkan untuk peternak-peternak besar yang di daerah Brebes, Tegal khususnya bisa ada sistem kemitraan, karena saya lihat-lihat tuh jarang yang Jawa Tengah, kebanyakan pada Jawa Timur. Ibarat kata saya iri lah sama Jawa Timur, banyak banget yang bisa sistem kemitraan, yang kita bisa jual beli timbang, yang bisa jual anakannya sistem timbang, itu akan lebih menguntungkan. Ya karena kita usaha kayak gini ya mencari untung, bukan mencari rugi. Memang ada biaya untuk belajar, tapi kan kita ujung-ujungnya ingin mendapatkan keuntungan. Sorry ya guys, ini sedikit flashback cerita tentang peternakan. Ya
kita emang belum untung sama sekali, masih bakar duit terus. Dan semoga kedepannya kita akan menjadi lebih baik. Oke, jangan lupa like, komen, dan subscribe, karena subscribe itu gratis. Dukung channel kita dan terus like, komen, dan subscribe. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.